Tuhan itu lebih maha pengasih, maha penyayang, bahkan maha pencinta. Semua kitab sucinya pun juga yang pernah diturunkan, semua kitab suci itu lebih menonjol sebagai kitab feminin, nurturing. Dan semua nabinya pun juga lebih menonjol sebagai nabi feminin, nurturing. Tapi persoalannya adalah kenapa umat kita kadang-kadang masih menonjolkan dipilih oleh Thomas Kedai, 11 tokoh yang pernah lahir di muka bumi ini, dan the bestnya adalah Nabi Muhammad SAW. Juga kita pernah mengenal salah satu buku the bestseller, Michael Hart, 100 tokoh yang pernah lahir di muka bumi ini, tetap Nabi Muhammad sebagai tokoh. Kesimpulan mereka berdua, salah satu rahasianya mengapa Rasulullah ditakjub di seluruh alam semesta, karena dia bukan hanya sebagai the best leader, tapi juga sekaligus bisa tampil the best manager. Banyak people leaders, tapi belum mampu menjadi the best manager. Demikian pula sebaliknya. Tapi Rasulullah Muhammad SAW mencontohkan kedua-duanya. Maka itu kedua tokoh ini mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh yang pernah lahir di muka bumi ini, yang patut diteladani oleh semua pihak. Hari ini kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, wafat juga hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi memperingati kelahirannya, maulidnya, tapi juga sekaligus memperingati wafatnya Allah. Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang sama-sama kita hormati, tema maulid kita pada hari ini adalah seperti yang tertampar di sini, epidemiologi keteladanan Nabi Muhammad SAW. Bapak Presiden, kami mencoba untuk memperkenalkan di Kementerian Agama apa yang kami isukan sebagai epidemiologi. Kita ingin ada transformasi dari sebuah sistem teologi yang selama ini kita anut, lebih menonjolkan Tuhan sebagai lebih maskulin, 100. Sementara Tuhan sendiri, semua agama lebih membayangkan Tuhan itu lebih maha pengasih, maha penyayang, bahkan maha pencinta. Semua kitab sucinya pun
diturunkan, semua kitab suci itu lebih menonjol sebagai kitab feminin, nurturing. Dan semua nabinya pun juga lebih menonjol sebagai nabi feminin, nurturing. Tapi persoalannya adalah kenapa umat kita kadang-kadang masih menonjolkan sebagai hamba yang maskulin, bahkan over maskulin. Apa yang perlu kita benahi? Karena itu kami yakin bahwa dengan menciptakan kurikulum cinta di semua lini pada pengajaran agama, insya Allah kita bisa mentransformasikan sebuah sistem keberagamaan yang tadinya terkesan formal maskulin menjadi lebih lembut dan lebih mencerahkan semua. Inilah yang kami istilahkan dengan eco-teologi. Kalau kita mencintai sesama, maka tentu tidak pun juga akan mencintai